Dari keempat faktor ini kalau sampai anggap sepele atau sampai abaikan salah satu aja, maka yang terjadi itu sampai akan terancam kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, kali ini masih bersama saya di sini SEO Baper, dan untuk kali ini kita akan bersharing tentang apa saja yang perlu dilakukan kalau kita mau mulai serius ternak ayam kampung, atau intinya itu untuk langkah-langkah awal untuk sukses di ternak ayam kampung ini. Apa saja yang terlebih dulu harus kita lakukan, harus kita pelajari, harus kita dalami terlebih dulu. Sebenarnya sih boleh saja sambil berjalan ya, tetapi tentunya itu dalam skala yang tidak terlalu besar, atau mungkin bisa belajar dari yang kecil dulu lah ya. Intinya jangan kemaruk ya bos, jangan kemaruk pengen hasil gede, hasil cepat, itu nggak ada sebenarnya. Tidak ada yang instan dalam hal apapun itu, termasuk ternak ayam kampung ini. Oke, jadi ini sebenarnya saya tertarik dengan salah satu dialog di sebuah grup baper ya. Kebetulan saya di situ lagi buka-buka, dan di situ saya menyimak sebuah obrolan tentang sahabat baper yang kayaknya masih pemula dan banyak tanya lah ya. Dan inti dari pertanyaan dan dialog tersebut itu adalah apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan ketika kita mau menekuni peternakan ayam kampung, atau kita pengen sukses di ternak ayam kampung. Sebenarnya kembali lagi sih bos ya ke kitanya, tetapi untuk lebih spesifik di sini saya sedikit menguraikan 4 langkah sederhana kalau kita mau sukses ternak ayam kampung. Oke, baiklah bosku, jangan lupa simak sampai habis ya, supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama tidak gagal paham dalam hal ini. Dan kalaupun mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya nanti, silahkan sampean yang memang sudah memiliki pengalaman silahkan komen di bawah, karena intinya Bakal Peternak itu tidak menggurui sih bos, kita hanya bersharing-sharing saja. Oke, kita langsung saja di poin yang pertama, yaitu adalah tentang target. Kenapa di sini saya memasukkan target atau tujuan ya? Dalam hidup aja kalau kita nggak punya tujuan, itu kita sulit untuk mencapai sesuatu. Intinya kita punya tujuan dulu. Tujuan dan target kita itu apa ya? Contoh nih, sampean pengennya pedaging, tujuannya sampean mau jadi peternak tipikal pedaging yang nantinya sampean jual dalam bentuk timbangan per ekor, per kilo ya. Kemudian secara otomatis ya sampean harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu hitung-hitungannya ya, kemudian cara modelnya, model perawatannya. Nah, seperti yang kita ketahui nih bos ya, kalau kita tipikal peternak pedaging, umumnya dari awal dulu nih kita cerita nih, kandang sampean boleh pakai yang semi umbaran tuh boleh, atau kandang close atau kandang postal ya, boleh sampean gunakan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat baper juga, sahabat kita juga dari Sangatta ya, dia menggunakan kandang close dari DOC itu sampai pembesaran ya. Alhamdulillah sih bobotnya tercapai, kemudian dengan pola perpakan fermentasi ya alhamdulillah hasilnya tercapai dan untungnya pasti berlipat. Nah, yang pertama kalau sampean tipikal pedaging ya, sampean perlu perhitungkan masalah kandangnya selalu tuh bos ya. Mau petelur mau pedaging, sampean harus perhatikan dulu tipe atau model kandang yang seperti apa yang sampean inginkan. Kalau untuk tipe pedaging sebaiknya gunakan kandang postal atau close, supaya ayam tidak banyak bergerak atau tidak banyak membuang-buang energi, sehingga
penyerapan energi metabolik atau karbohidrat itu tidak terbuang kemana-mana. Karena umumnya ayam kalau dia kekurangan energi, kalau dia kekurangan energi metabolik, asupan karbohidratnya kurang, maka dia akan menyerapnya dari protein. Nah ini ya bos yang mungkin perlu kita sama-sama pelajari ya, sama-sama kita pahami. Kemudian yang kedua adalah tipe ayam. Setelah sampai menentukan nih petelur, pedaging ya, sampai perlu lagi mempertimbangkan soal jenis ayam atau ras ayam. Karena ras ayam sekarang nih bos beda kalau dulu. Kalau dulu hanya sejenis saja, kita hanya mengenal ya paling seputar BK ya, Filipin. Kemudian kita juga dulu ya mengenal AK, ayam kampung asli. Jadi tidak sama seperti sekarang. Sekarang ini sudah banyak sekali para peternak ya atau para peneliti peternakan yang melakukan rekayasa genetika persilangan ayam yang akhirnya menciptakan satu varietas unggul ya. Ada yang target bobot cepat, contoh seperti Joper, Sensi itu dengan bobot cepat ya, kemudian bobotnya cepat panen lah ya, intinya seperti itu. Kemudian petelur di 2010 kemudian masuk ke Indonesia sejenis ras ayam Elba, kemudian dikembangkan lagi menjadi AKY. Banyak lagi yang kita kenal seperti KUB, hasil dari penelitian peternakan Bogor ya, Balitnak Bogor. Jadi ini semua adalah pilihan buat kita. Kita ini maunya yang seperti apa? Kembali ke kitanya lagi bos. Jadi mungkin ya sedikit membingungkan buat yang pemula. Makanya banyak yang pakai simpelnya aja, pakai AK aja lah sudah ya kan. Padahal AK ini memang bagus sih bos, saya tidak katakan. Mungkin next lah kita akan bahas tentang lebih dalam lagi tentang AK, karena secara kebetulan juga ada sahabat baper yang bertanya tentang ini ya, terkait apa saja keuntungan untuk ternak ayam kampung asli. Nah setelah kita menentukan jenis ayamnya ya, ras ayamnya, kemudian kandangnya sudah kita tentukan, sudah pasti kita sudah bisa sudah memiliki bayangan target dan tujuan kita itu yang sebenarnya itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai ini belum yang tipikal koloni ya bos. Kalau sampai pamannya tipikal koloni, artinya sampai sudah punya indukan, punya pacek ya, kemudian sampai sudah menjadi breeder ya, menetaskan telur sendiri, itu beda lagi. Nah seperti yang kita anut di bakal peternak itu adalah sistem koloni. Artinya di situ kita mempersiapkan pacek, kemudian di situ kita juga ada indukannya ya. Biasanya saya menggunakan indukan itu dari Filipin atau dari KUB. Nah tetapi saya juga pernah melakukan persilangan antara KUB silang dengan layer, sama-sama tipikal petelur dengan target bobotnya cepat besar tetapi punya kemampuan produksi telur yang di atas rata-rata. Itu sih tujuannya. Tapi ini kita belum tahu nih, karena kita baru dapat, ternyata kita dapat 2 laki semua bos, yang berhasil kita amankan, yang lain udah kita jual, kita close kandang. Oke, itu poin yang pertama bos. Yang pertama, kita masuk poin yang kedua. Yang kedua ini tidak kalah penting dan ini yang benar-benar sangat vital. Yang kedua ini adalah manajemen pakan. Jadi seperti yang sudah seringkali saya katakan bahwa peternak yang sukses itu adalah peternak yang mampu dan memiliki keahlian mereduksi penggunaan biaya pakan itu bahkan hingga 70% ya, atau malah tidak bergantung sama sekali dengan pakan pabrikan. Dan ini bukan hanya 1-2 peternak saja, bahkan bukan 1-2 sahabat baper saja yang sama sekali non pabrikan. Artinya benar-benar memperhitungkan kandungan nutrisi dari pakan alternatif yang kemudian difermentasi ya, meningkatkan daya serap tubuh ayam, kemudian dikonsumsi oleh ayam dan bobotnya tidak turun. Artinya bobotnya tercapai, kemudian telurnya juga tercapai ya, sesuai dengan targetnya. Jadi kemarin kan sempat saya bahas tentang pakan fermentasi yang mengatakan bahwa pakan fermentasi itu tidak baik untuk indukan. Yang mengatakan seperti itu berarti tidak paham tentang pencampuran pakan alternatif.
Jadi pakan alternatif cuman dicampur sekedarnya, sekenanya, kemudian difermentasi, diberikan ke ayam, ya wajar bos kalau dalam jangka panjang akan menurunkan produksi telur. Itu wajar sekali. Jadi jangan salahkan di pakan fermentasinya, tapi salahkan di sampean yang kurang memahami tentang kebutuhan nutrisi ayam, terutama di sini indukan, karena indukan ini butuh asupan protein yang cukup dan mineral yang cukup. Kalau itu kurang, maka yang terjadi produksi telur sudah pasti akan menurun, ya. Dan ini di beberapa kasus ini banyak bos ayam yang diberi pakan alternatif yang difermentasi kemudian nyilet. Banyak kasus-kasus seperti ini, terutama buat teman-teman yang masih baru menggunakan metode fermentasi. Banyak bos, banyak, bukan hanya satu. Jadi di sini karena kurangnya memahami, ya, peternak yang kurang memahami tentang pencampuran pakan. Nah, kemarin juga sudah saya bahas di video sebelumnya tentang pakan alternatif ini. Berapa saja kebutuhan nutrisi ayam, terutama di protein dan karbohidrat, ya, sebagai sumber energi metabolik. Ini yang penting bos, karena kalau sampai tidak belajar benar-benar tentang hitung-hitungan kandungan dari nutrisi pakan alternatif, sampai akan kesulitan. Karena yaitu tadi, karena besar ongkos operasionalnya itu, seperti saya bilang, di pakan ini kita habis bisa hingga 80-90% kita habisnya banyak itu di pakan. Jadi pandai-pandailah untuk sampai yang pemula, pandai-pandailah dan bijaklah, belajarlah dalam memahami dan menghitung kandungan. Dan artinya gini, jangan asal lah ya, jangan asal berikan ke ayam, yang penting sudah difermentasi. Jadi contoh nih, ampas tahu nih, kemarin juga sempat ada yang komen nih, saya punya mentok diberi ampas tahu bos, tapi kok malah nyilet. Ya wajar bos kalau cuman diberi ampas tahu tok. Ampas tahu itu yang paling tinggi cuman kandungan lemaknya saja, ya. Sementara mentok ini butuh juga protein, butuh juga energi metabolik, butuh juga asupan karbohidrat. Ya wajar kalau nyilet, ya. Jadi contoh nih, ya ini mungkin saya juga nggak tahu ya, karena setiap kali saya membuat tips atau cara pengolahan pakan fermentasi, memang selalu saya lakukan itu jenis per jenis. Jadi contoh dedak sendiri, kemudian sayuran hijau sendiri, kemudian ampas tahu sendiri. Itu jangan ditelan bulat-bulat bos, jangan ditelan mentah-mentah. Artinya saya selalu katakan juga, kalau itu masih butuh campuran bahan pakan lain untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari si ayam. Jadi kalau sampai hanya melihat nih satu video bakal peternak tentang fermentasi dedak, nah begitu sudah ditonton videonya, video bakal peternak, langsung diaplikasikan, belajar fermentasi dedak, berhasil, kemudian diberikan ke ayam. Alhasil sebulan kemudian ayamnya nyilet semua, kemudian yang salah bakal peternak. Ya nggak bisa gitu juga bos, ya nggak bisa gitu juga. Artinya ayam tetap butuh campuran bahan pakan lain. Seperti apa? Seperti tepung ikan, kemudian berikan jagung giling, kemudian campurkan sayuran hijau, masih butuh asupan mineral. Jadi intinya pandai-pandailah berhitung tentang kandungan-kandungan dari nutrisi bahan pakan, kemudian bagaimana cara pencampurannya, persentase pencampurannya itu berapa ya kan, tiap-tiap komposisi, kemudian sampean bisa berikan ke ayam. Jadi contoh seperti ini, dedak saya sarankan maksimal hanya 40%, ya. Kemudian sampean boleh berikan jagung giling, kemudian berikan 20% tepung ikan. Kalau tidak ada tepung ikan, boleh sampean gunakan pur yang starter. Kenapa? Karena yang kita kejar proteinnya. Yang kita kejar adalah proteinnya. Di situ proteinnya di atas 20%, sehingga kalau kita campurkan ke bahan pakan lain tidak terlalu merosot jauh, ya. Jadi seperti itu bos. Kemudian sayuran hijau juga penting, jadi itu masih butuh bos, jadi jangan ditelan bulat-bulat, ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah manajemen perawatan. Jadi sesukses apapun sampean dalam menentukan arah, sampai sudah punya model peternakan, kandangnya udah dibangun, modelnya semi umbaran atau model close atau model postal, ya. Kemudian sampai sudah menentukan jenis ras ayamnya, dan kemudian yang kedua sampai sudah mendalami tentang
pakan, manajemen pakan. Sampai udah mulai mahir. Tetapi sampean mengabaikan di perawatan, manajemen perawatan juga sama, bos. Kenapa? Karena manajemen perawatan erat kaitannya dengan angka kematian. Jadi kalau ini sampean abaikan, ya seperti yang saya bilang tadi. Ini saya boleh dikata ini jujur nih, mohon maaf nih sahabat baper ya. Jujur ya, saya hampir tiap hari mendapatkan chat, WhatsApp, inbox yang masuk ke saya, rata-rata ayamnya pada sakit. Kenapa bisa seperti itu? Pertama yaitu tadi ya, mungkin menurut si peternak dia sudah maksimal, bahkan ada di beberapa orang yang sudah bilang, saya udah bang, katanya udah ngikutin apa yang disaranin di video bakal peternak apa segala macam, tapi pada kenyataannya ayam saya tetap sakit gitu kan. Tapi setelah ditelusuri ternyata tidak disiplin. Contoh metode dari bakal peternak apa yang selalu kita ulas ya, selalu kita omongkan. Yang pertama adalah jamu-jamuan. Jamu-jamuan itu penting, bos. Karena apa? Di dalam kandungan herbal itu dibutuhkan ayam untuk meningkatkan sistem imunnya, sehingga ayam tidak mudah sakit. Ayam ini sebenarnya simpel aja, bos. Simpel aja sebenarnya ayam ini. Ayam ini cuma punya 2 penyakit yang boleh dikata sebagai sumber awal ayam itu bisa mati. Itu cuma penyakit pernapasan dan penyakit pencernaan. Udah itu aja. Cuman 2 itu aja, bos. Jadi sebenarnya kalau saya bilang mudah ya tidak juga sih. Yang penting sih disiplin, rutin, dan sampai paham benar apa yang harus dilakukan dan apa yang dibutuhkan ayam untuk meningkatkan imun sistem tubuhnya. Bahkan ada beberapa sahabat baper ya, sahabat baper yang memang udah lama di grup bakal peternak. Dari awal ternak sampai sekarang itu nggak pernah pakai metode yang lain selain jamu-jamuan. Karena kita meyakini dan memang udah terbukti bahwa jamu-jamuan ini mampu membantu kita dalam menekan angka kematian di kandang kita. Oke, kemudian apa yang sering dilakukan bakal peternak dalam perawatan? Fumigasi pengasapan tiap jam 9 pagi dan jam 6 sore. Durasinya minimal 2 jam. Kemarin juga ada yang nanya, ngaruh nggak? Ya saya bilang ngaruh nggak ngaruh. Selama saya lakukan itu bertahun-tahun, ayam saya aman ya kan. Alhamdulillah nggak pernah mati sekandang, nggak pernah mati dalam jumlah besar. Bahkan sekeliling kandang rata habis semua. Alhamdulillah kandang bakal peternak tetap aman. Jadi masalah terbukti atau enggak, silahkan dicoba dulu, dibuktikan sendiri. Karena kalau sampean tidak melakukannya sendiri, sampean nggak akan pernah punya pengalaman pribadi. Jadi lakukan dulu. Tapi syaratnya yaitu tadi harus rutin tiap jam 9 pagi dan jam 6 sore. Saya nggak punya waktu ya, kalau nggak punya waktu pagi kasih makan ayam, bakar-bakar, bikin api. Nah kemudian sore hari juga gitu, pas ngasih makan ayam bikin api, gitu aja bos, sambil bersih-bersih kandang. Karena kandang memang harus bersih. Kalau nggak bersih nggak bisa bos. Nanti kotoran yang sudah kita bersihkan itu dibakar. Atau boleh menggunakan bahan khusus, boleh pakai belerang, boleh pakai batok kelapa, sabut kelapa, boleh pakai daun kakao. Itu yang saya sarankan. Daun kakao kalau nggak tahu daun coklat bos, daun coklat yang kering itu bagus, itu untuk dipakai untuk fumigasi pengasapan. Buat sampean yang di daerahnya banyak daun kakao ya silahkan gunakan. Oke, next. Yang biasa kita lakukan adalah air fermentasi atau air probiotik. Nah karena di sini saya menggunakan Nitrobacter TJ, lebih simpel. Jadi saya cukup takar 1 tutup botol untuk satu wadah minum 2 liter, 1 tutup botol. Walaupun sebenarnya porsi itu terlalu berlebihan, tapi nggak apa-apa ya. Selain saya menggunakan pakan fermentasi, juga air minumnya saya fermentasi. Makanya timbullah satu istilah air fermentasi. Bahkan kemarin ada yang nanya, kok air difermentasi juga gitu kan. Sebenarnya enggak bos, itu hanya istilah saja itu ya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya dilakukan 3 kali dalam seminggu minimal. Alhamdulillah ayam sehat-sehat, nggak ada yang mati, nggak ada yang sakit. Itu tujuannya bos. Masih meragukan buktinya? Lakukan dulu bos. Kalau sampean nggak lakukan ya saya nggak tahu lah. Ya minimal seenggak-enggaknya kotoran kandang nggak bau, ayam nggak mudah cacingan ya kan. Itu dulu bos, enggak-enggaknya.
Artinya kalau sampean nggak bisa membuktikan bahwa itu mampu menekan angka kematian, ya minimal itu dulu. Minimal kandang nggak bau, kandang nggak berlalat ya, kalau rutin diberi minum air fermentasi. Karena percaya saja bos, percaya saja, sampean coba saja, berikan aja air minum, air fermentasi, air probiotik minimal 3 kali dalam seminggu, kandang sampean itu nggak akan ada baunya ya. Kemudian selanjutnya lagi yang biasa dilakukan bakal peternak tadi, pertama apa, jamu-jamuan ya, jamu-jamuan, kemudian air fermentasi sudah, fumigasi pengasapan sudah ya. Kemudian yang biasa kita lakukan adalah pemberian pakan fermentasi, itu juga salah satunya yang bisa membantu kita dalam menekan angka kematian ya. Selain kita rutin bersihkan kandang dan lain sebagainya, itu dia secara umum saja ya. Tetapi memang bakal peternak basic dasarnya itu 3 itu, fumigasi pengasapan ya, air minum fermentasi, air fermentasi ya, kemudian jamu-jamuan. Simpel kan bos untuk metode perawatan. Karena kalau ini sampean abaikan, sampean anggap, sampean sepelekan, hal sepele seperti ini akan merusak dengan akibat yang jauh lebih besar. Jadi jangan disepelekan bos ya. Oke, lanjut lagi kita ke poin yang keempat, yang terakhir, pemasaran. Kemarin sudah ada yang tanya, Bang, kita bisa nggak kerjasama dengan pengepul dengan mode kemitraan, kemudian ternak ayam kampung ya. Kemudian Bang, boleh nggak kita menggunakan sistem pinjam ya, artinya kita dipinjamin modal, kemudian kita jalankan peternakan. Dari kedua yang disebutkan oleh sahabat baper ini yang langsung menghubungi saya semua silang, nggak perlu dilakukan bos. Makanya saya dulu di awal-awal video, coba cek video pertama bakal peternak, step by step bakal peternak itu dimulai dari nol, dimulai bahkan dari nggak punya ayam. Bahkan video bakal peternak itu sudah memberikan contoh bahwa kita beternak itu sebenarnya nggak perlu kita harus punya ini dulu itu dulu, enggak bos. Seadanya yang kita punya, seadanya yang kita mampu. Kalau memang nggak ada, jangan dipaksakan, jangan dipaksakan sampai kita pinjam. Karena apa yang kita pelihara ini bos, ayam hidup, ayam yang punya nyawa. Bisa jadi dia sore pagi ini kita kasih makan dia sehat, sore dia udah mati. Jadi ini jangan membebankan ke diri kita sebuah resiko yang nantinya akan memberatkan kita di kemudian hari. Ini penting bos. Karena apa? Karena kalau sampean nanti menggunakan sistem kemitraan atau menggunakan sistem pinjam modal, yang terjadi nanti sampean akan menjadi berat bebannya. Sampean akan dikejar target. Ayam yang baru usia berapa sudah diminta bobot berapa, ya kan, kasihan sampean. Tapi kalau sampean yang punya modal sendiri, walaupun sedikit, walaupun kecil, sampean nggak terbebani, ya kan? Saya mending apa adanya bos, daripada saya terbebani pikiran saya. Jadi ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Nah kemudian apalagi yang harus kita lakukan selain kita menghindari hal yang saya sebutkan pertama tadi? Yang kedua, kita lakukan survei pasar. Survei pasar kita yang lebih menguntungkan itu di mana selain pengepul? Pengepul itu nggak ada untungnya bos. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia ingin membeli barang kita dengan semurah-murahnya, sementara kita mau menjual ayam kita semahal-mahalnya. Ya nggak ketemu. Yang terjadi yang kebanyakan selalu peternak yang kalah. Kenapa? Karena kita pengennya uang balik lagi, uang muter. Akhirnya apa? Dengan sangat terpaksa kita menjual ayam-ayam kita, walaupun sebenarnya kita belum ya terpaksa ya, kalau boleh jujur ya terpaksa ya bos ya. Apalagi teman-teman kita di daerah Jawa, sahabat baper daerah Jawa, harga 30.000, 35.000. Nih contoh, nih buat sampean seluruh peternak ya. Ini ada salah satu contoh yang kemarin saya buatkan videonya nih, video yang ini ya, tentang peternak cerdas mampu mengolah hasil ternak, hasil panen sehingga bisa menghasilkan untung puluhan juta. Dan itu real bos, itu bukan bohong-bohongan. Sampean boleh hubungin langsung sama orangnya. Kalau mau nih selesai sampai nonton video ini, sampean boleh minta kontaknya dengan saya, sampean tanya sendiri ya, bagaimana cara beliau memasarkan ternak ayam-ayamnya ya, kemudian hasilnya beliau olah, kemudian dijual. Kemarin waktu saya buat videonya itu baru di hari ke-14 dia memasarkan ayamnya. Ternyata setelah 30 hari dihitung-hitung itu dapatnya 40 juta kotor bos, 40 juta kotor. Kalau dipotong dibagi 2 dengan modal, berarti masih bisa 20 juta.
anggaplah bersih-bersih dapat 15 juta. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bisnis ternak ayam kampung ini bisnis kecil, industri kecil, salah bos. Kalau sampean tekuni dengan benar, mampu menciptakan, mampu berkreasi, punya kreativitas tinggi, mampu berinovasi, sampean juga bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang mungkin di bidang lain dengan keuntungan yang tentunya ya nggak sedikit. Cuman di sini kita memang dituntut punya kreativitas, mampu memiliki pandangan yang luas, membuka diri, membuka pikiran, mau bertanya, mau belajar, sampean pasti juga bisa ya. Jangan dalam artian gini, saya baru punya ayam 10 ekor indukan ya. Jangan salah bos, dari 10 indukan ya, dari 10 indukan ini bisa jadi ribuan ekor. Bisa jadi ribuan ekor asal sampean pertama tahu cara merawatnya, kemudian tahu model peternakannya gimana, kemudian mampu memberikan nutrisi pakan yang cukup. Udah, nanti kalau masalah jual, sampean di situ sampean mampu membuka mata di sekitar sampean. Kira-kira nih yang menguntungkan nih ayam kalau dijual bisa untung, caranya gimana? Udah gitu aja bos. Saya sudah memberikan gambaran kalau kita mau memasarkan memasarkan hasil panen kita. Sebenarnya simpel saja. Cari cara gimana caranya agar supaya kita menjualnya itu dengan harga mahal, dengan harga sedikit di atas pengepul lah. Udah di atas pengepul. Kemarin saya sudah berikan caranya di video sebelumnya ya. Di video beberapa bulan yang lalu saya sudah jabarkan bagaimana cara kita menjual ayam-ayam kampung kita ini memiliki harga sedikit di atas pengepul, bahkan bisa cukup bagus lah harganya ya bos ya. Jadi saya ulangi lagi, 4 faktor penting yang harus sampean pelajari, sampean dalami, sampean cari banyak pengalaman di 4 faktor ini. Yang pertama adalah target dan tujuan dari peternakan sampean itu apa. Kemudian yang kedua, cara sampean dalam mengelola manajemen pakan. Yang ketiga, cara sampean dalam metode perawatan. Kemudian yang terakhir adalah pemasaran. Kenapa? Karena kalau salah satu ini sampean abaikan, salah satu ini sampean anggap sepele, sampean sepelekan, yang terjadi peternakan sampean itu akan berjalan sebegitu-begitunya aja. Contoh poin terakhir tentang pemasaran ya, pemasaran. Panen 300 ekor jual ke pengepul dengan harga 30.000, 35.000. Sementara biaya pakan, biaya perawatan, pembuatan kandang, penyusutan perlengkapan itu semua ada hitungannya bos. Kalau sampean salah-salah dalam menghitung, yang terjadi sampean bakalan gulung tikar, nggak butuh waktu lama ya bos ya. Dan saya sebenarnya tidak pengen itu terjadi di sampean, khususnya buat sahabat baper dan sahabat peternak seluruh Indonesia. Pengen bos, justru saya buat channel Bakal Peternak ini. Kenapa konsepnya selalu dimulai dari peternak rumahan, peternak perumahan mandiri ya, peternak rumahan mandiri dengan modal kecil apa adanya. Disitulah belajar dari yang kecil dulu sehingga sampai nanti bisa punya peluang untuk belajar membangun yang lebih besar. Oke bosku ya, mungkin itu saja dulu. Semoga video-video Bakal Peternak ini bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan terus bisa memberikan sampean semangat untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, tanpa niat sedikit pun untuk menggurui atau mengajari. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.